wabarakatuh. Semangat pagi. Dengan semangat pagi kita buat pembelajaran hari ini menyenangkan. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam pelajaran ini kita mendapatkan hasil yang maksimal. Berdoa dalam hati, silakan. Selesai? Baik, hari ini kita akan belajar tentang teks biografi. Kalian pasti belum tahu apa itu teks biografi. Mari kita simak pembelajaran teks biografi hari ini. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan lahir batin, tetap dengan hashtag, tetap dengan tagar di rumah aja, stay home, stay safe. Semoga COVID-19 ini segera berakhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk bahasa Indonesia kita sampai ke materi teks biografi. Silahkan siapkan catatan, buku tulis atau kertas untuk mencatat materi-materi penting, poin-poin penting dari video ini. Kita mulai yang pertama dari pengertian dulu. Jadi biografi itu berasal dari bahasa Yunani. Bios artinya hidup, sedangkan grafian artinya tulisan. Dari pengertian secara etimologi tersebut bisa disimpulkan pengertian biografi adalah tulisan mengenai riwayat hidup seseorang, umumnya hanya untuk tokoh-tokoh yang dianggap penting dan dikenal secara luas. Isinya tentang apa? Berisi riwayat pendidikan, pandangan hidup tokoh, perjuangan, keberhasilan, keistimewaan tokoh, dan hal-hal yang bisa dicontoh dari tokoh. Kita masuk ke pembagiannya, jenis-jenis teks biografi. Yang pertama, jenis teks biografi berdasarkan siapa yang menulis biografi tersebut. Yang pertama ada biografi, yang kedua ada autobiografi. Biografi itu riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan autobiografi, riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh tokoh itu sendiri. Selanjutnya ada jenis teks biografi berdasarkan topik yang diperbincangkan. Yang pertama ada biografi politik, yang kedua ada biografi intelektual, dan yang ketiga biografi jurnalistik. Biografi politik tentu membicarakan masalah politik, biografi intelektual membicarakan masalah keilmuan, biografi jurnalistik lebih ke wawancara tokohnya. Selanjutnya masuk ke struktur teks biografi. Yang pertama ada orientasi, yang kedua peristiwa, dan yang ketiga reorientasi. Pertama orientasi. Orientasi itu bisa berarti pengenalan, isinya tentang informasi dasar dari tokoh yang akan dijelaskan, entah itu mengenai siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Misalnya siapa yang akan diceritakan, kapan ia dilahirkan, di mana ia sekolah. Jadi informasi-informasi dasar dari tokoh tersebut. Kemudian yang kedua ada peristiwa. Isinya tentang kejadian penting, rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis. Dan yang ketiga ada simpulan, ada reorientasi, isinya bisa berupa simpulan, bisa juga berupa komentar dari penulis biografi. Nah, untuk reorientasi ini sifatnya opsional, artinya boleh ada, boleh tidak. Ini contoh biografi B.J. Habibie. Jadi di bagian orientasi ini memuat hal-hal dasar, informasi dasar tentang tokoh yang akan diceritakan. Biografi B.J. Habibie merupakan Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Lahir di Parepare, ia merupakan putra keempat. Dikaruniai 2 orang anak, yaitu Ilham dan Tariq. Nah, jadi informasi-informasi dasar dijelaskan di bagian orientasi.
Kemudian struktur yang kedua ada struktur peristiwa. Jadi struktur peristiwa ini menjelaskan bagaimana ia itu mencapai kesuksesan, mencapai keberhasilan. Nah, itu di bagian peristiwa. Silahkan dibaca sendiri ya. Ini menceritakan bagaimana B.J. Habibie itu memperoleh kesuksesan. Selanjutnya reorientasi. Tadi isinya reorientasi kan bisa berupa simpulan, bisa berupa pandangan atau pendapat penulis. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang dipakai dalam teks biografi adalah yang pertama adalah pronomina. Ini silahkan diingat-ingat materi sebelumnya. Pronomina dibagi menjadi 3. Ada kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Yang dipakai di teks biografi adalah kata ganti orang ketiga tunggal. Contohnya ia, dia, beliau. Yang kedua, kaidah kebahasaan yang kedua dalam teks biografi adalah kata kerja tindakan. Contohnya menulis, memasuki, mendirikan. Kemudian kaidah kebahasaan yang ketiga ada adjektiva atau kata sifat. Contohnya rajin, baik, giat. Salah satu ciri kata adjektiva atau kata sifat adalah bisa dipasangkan dengan kata sangat, dengan kata lebih, dengan kata paling. Misalnya rajin. Misalnya rajin ini ya. Lebih rajin, paling rajin, terrajin. Nah, lebih baik, paling baik, lebih giat, paling giat. Yang keempat, kata kerja pasif. Kata kerja pasif ini ditandai dengan imbuhan di dan ter. Ya, kata kerja pasif diawali dengan imbuhan di dan ter. Selanjutnya yang nomor 5 ada kata kerja mental, contohnya terharu, menyukai, menyayangi. Dan yang keenam ada konjungsi temporal atau konjungsi yang berhubungan dengan waktu, contohnya selanjutnya, kemudian, setelah itu, sebelum ini. Terima kasih, semoga COVID-19 segera berakhir. Bagaimana anak-anakku? Sudah paham dengan materi kita hari ini? Kalau belum paham, silakan berikan pertanyaan di grup kelas kita. Jangan lupa jaga kesehatan. Salam dari Bapak buat orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.